Puji Tuhan, kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulaikan kebaktian kita. Kita akan nyanyikan Manis Kau Dengar. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kasih setiamu yang memelihara kami dengan kasih-Mu sepanjang minggu ini. Dan saat ini kembali kami boleh datang beribadah kepadamu untuk memuji muliakan nama-Mu. Bapa, kami berdamai dengan Engkau, persekutukan roh kami dengan Roh-Mu ya Allah, dan kemuliaan kasih-Mu menguasai seluruh kebaktian kami hingga kepada tamatnya. Dan segala kuasa gelapan roh jahat yang mau mengganggu, menghalangi kami ibadah kami sore ini, kami ikat, kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dan tolakkan keluar. Darah Tuhan Yesus, hancurkan, patahkan segala kuasa pengganggu. Hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu sore ini, dan semua yang ikut ambil bagian Bapa, Engkau urapi secara khusus. Engkau pakai jasaran berkat-Mu atas kami semua, sehingga dalam kebaktian kami boleh rasakan hadirat Allah dan kuasa Allah menguasai hati dan jiwa kami.
Bapa, kami merindukan kuasa mujizat-Mu terjadi di dalam kebaktian kami sore hari ini, sehingga semua yang melihat, yang mendengarkan siaran kami ini Bapa, diberkati dengan berkat-berkat yang sangat ajaib. Engkau mengurapi setiap puji-pujian, Engkau mengurapi pemberitaan firman Allah, dan sore ini Bapa, kami boleh mendapatkan sukacita yang besar. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami pada hari ini dengan secukupnya, dan ampuni salah kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulaikan alaskan kebaktian kami sore ini. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, kasih Tuhan, mari kita mulaikan kebaktian kita muji, kita tinggikan, agungkan Dia di atas segala perkara. Haleluya. Shalom, puji nama Tuhan. Oleh karena kebaikan dan kemurahan-Nya, hari ini kita boleh bersama-sama berbakti kepada-Nya. Terlebih lagi kita boleh meninggikan, mengagungkan Dia di atas segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita, yang begitu mengasihi saya dan saudara. Dia selalu melawati kehidupan kita dalam keadaan yang begitu sulit. Dia sangat memperhatikan kita. Dia tetap setia untuk memberkati saya dan saudara. Bahkan Dia akan berikan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan
memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kita bangga memiliki Allah yang seperti Dia. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Dia sanggup punya cara, berbagai cara untuk memberkati kita. Dan Dia sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Berterima kasihlah kepada Tuhan buat kasih setianya yang itu nyata, karena Dia sudah memberkati kita dengan berkat yang melimpah. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Cobalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Cobalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan bersama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu.
Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Kau penuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkah yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Katakan bersama-sama. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak penuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak penuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita. Apapun yang kita alami saat ini, Dia sangat mengerti. Situasi yang sulit yang kita alami, keadaan yang begitu berat yang kita alami. Namun satu hal yang kita ingat, Tuhan selalu mengingatkan kita melalui firman-Nya. Tidak usah kita takut, tidak usah kita bimbang, tidak usah kita cemas ataupun susah, karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberkati kita, menjaga, melindungi, dan menolong kita. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai
usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Engkau ya Bapa, Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang layak menerima segala puji-pujian kami. Bapa di surga, biarlah setiap puji-pujian telah kami naikkan, Bapa boleh berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus boleh menjadikan persembahan kami di hadirat-Mu. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur kepadamu ya Bapa, buat segala kasih kemurahan-Mu, buat segala kesempatan yang Engkau masih berikan buat kami untuk kami boleh melayani Engkau. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati anak mentah memimpin puji-pujian Bapa. Engkau berkati kehidupannya, usaha mata pencariannya Bapa. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati keluarganya Tuhan Yesus, melalui keluarganya nama-Mu dipermuliakan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami rindu untuk kami boleh mendengarkan Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh berbicara kepada setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah setiap kata firman-Mu dari hamba-Mu Tuhan, Engkau yang berbicara kepada kami. Biarlah Tuhan Yesus melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh dipulihkan ya Bapa. Dan biarlah kehidupan kami boleh seturut akan kehendak-Mu. Bapa, setiap kuasa-kuasa gelap dan roh jahat yang mungkin ada tempat ini Bapa, kami bersatu hati, kami ikatkan, patahkan, dan kami usir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Dan kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Allahku ajaib, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, sore hari ini kita boleh bersama-sama kembali
untuk bersama-sama menikmati pembentukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sore hari ini saya akan berbicara dengan tema menanti janji Bapa. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saya akan bacakan buat saudara Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya. Dalam pembicaraan ini kita mempersiapkan diri kita untuk menerima apa yang Tuhan sudah janjikan buat kita. Hari Kamis yang akan datang kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan setelah itu kita akan bersama-sama berdoa menyembah Tuhan seperti yang dilakukan oleh para murid di kamar loteng di Yerusalem, ya, di mana mereka berdoa bersama-sama, dan pada hari raya Pentakosta kuasa Allah dicurahkan atas kehidupan mereka. Nah, pada sore hari ini firman Allah mengatakan bahwa kita akan menikmati janji yang diberikan oleh penggenapan janji yang diberikan oleh Bapa buat kita, dengan satu syarat bahwa dikatakan Dia melarangkan mereka meninggalkan kota itu. Kenapa? Dan saat itu mereka berada di Yerusalem. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada apa di Yerusalem sehingga murid-murid tidak boleh tinggalkan kota itu untuk menerima janji Bapa? Saya tahu di sanalah Tuhan mau supaya murid-murid mempunyai satu persekutuan yang manis dengan Tuhan. Dan hal itu dikuatkan oleh apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Lukas 24 ayat 49. Ya, dia berkata begini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Saudaraku yang kekal dalam Tuhan Yesus, dua ayat ini mendukung, mengatakan bahwa murid-murid akan dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi di Yerusalem. Sekarang yang pertanyaan, apakah kita harus ke Yerusalem sana untuk menerima penggenapan janji Tuhan? Tidak. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus bermaksud supaya kita masuk dalam persekutuan doa. Ada persekutuan dengan Tuhan, memohon dan minta kuasa-kuasa Allah dicurahkan di atas kehidupan kita. Dan di sanalah pada waktu murid-murid berdoa, mereka membenahi persekutuan mereka, mereka membenahi segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Pengiringan pelayanan mereka diberkati. Dan kita lihat, karena mereka dengan sehati bertekun berdoa pada hari raya Pentakosta. Setelah 10 hari mereka berdoa bersama-sama, Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya yang luar biasa. Roh Kudus-Nya yang begitu hebat, sehingga benar-benar kita boleh melihat, meskipun dengan hanya 120 orang, seluruh kota Yerusalem digoncangkan, bahkan seluruh dunia sampai saat ini pun digoncangkan oleh kuasa api Allah yang memberikan kekuatan baru, yang mengadakan satu penyempurnaan dalam pengiringan pelayanan orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mau menempatkan diri kita seperti murid-murid pada waktu itu, masuk dalam persekutuan doa dengan Tuhan. Selama 10 hari lamanya kita bersama-sama berdoa, menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan Dia. Dan kita akan melihat kuasa pencurahan Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16, dikatakan di sana, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan,
bahwa kalau kamu tinggal di Yerusalem pada waktu itu dan kita tinggal dalam persekutuan doa kita, maka Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Allah memberikan Roh Kudus-Nya bagi gerejanya, bagi saudara dan saya. Dan saudara, kita tahu bahwa kalau Roh Kudus itu datang, Dia akan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia Roh Kudus sebagai manifestasi daripada kuasa Allah yang ada dalam kehidupan kita. Ada 9 karunia Roh Kudus, dan itu diberikan buat gerejanya yang penuh dengan kuasa Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, karena Roh Kudus itulah maka kita akan menjadi anak-anak Allah, orang-orang percaya yang dapat melihat bagaimana Allah membentuk, merupakan dan jadikan kita alat-alat yang berguna untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama-Mu. Dengan Roh Kudus yang Tuhan berikan buat gerejanya, ya, dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, ya. Dia mengatakan di situ, tetapi kamu akan menerima kuasa. Saya ulangi, tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang gagal dalam misi pelayanan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita kerjakan hanya dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan cara kita, teori kita. Sore ini firman Allah mengingatkan saudara dan saya betapa penting peran kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia katakan tadi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara dan saya akan menerima kuasa yang dijanjikan oleh Allah apabila Roh Kudus turun atas kehidupan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak dapat hanya berbicara tentang mujizat, tentang kesembuhan, tentang karunia-karunia yang lain. Tanpa Roh Kudus tidak akan terjadi apa-apa. Saudaraku, hanya akal-akal manusia yang terjadi di dalamnya. Sebab itu pada sore hari ini, ya, kalau Tuhan mengatakan kamu akan menerima janji Bapa yang telah engkau dengar, biarlah benar-benar pada sore hari ini kita datang dengan hati yang penuh kerinduan kepada Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita untuk menerima karunia kuasa yang Tuhan berikan buat kita. Dikatakan tadi, kamu akan menjadi saksiku. Seorang saksi, dia mengalami, dia melihat, dia mendengar, dia rasakan apa yang terjadi. Berarti sebelum kita keluar untuk memberitakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita, kita sendiri dari diri kita sudah mengalami, kita sudah merasakan bagaimana kuasa Allah mengubah kehidupan kita. Bukan hanya dengan berteori, bukan hanya berkata-kata, tapi benar-benar kita terubahkan dari dalamnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, seringkali kita melihat orang-orang yang fasih lidah, pandai berbicara dan sebagainya, tapi kita melihat hasil yang dihasilkan hanya kecil, hanya sedikit, bahkan seringkali tidak ada apa-apanya. Kenapa? Semua dikerjakan dengan kekuatan dan kemampuan dan kepandaian manusia. Roh Kudus Allah tidak ada di dalamnya. Tapi puji Tuhan, di sini katakan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem. Bukan Yerusalem Timur Tengah sana. Yerusalem keluarga kita. Kita dapat menjadi saksi yang baik di dalamnya. Kenapa? Karena kita sudah mengalaminya, kita melihat, kita merasakannya. Sehingga apa yang kita katakan benar-benar dinikmati oleh mereka yang ada sekeliling kita. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes pasal 15, jika kamu berbuah banyak, Bapa dipermuliakan. Apakah Bapa menikmati buah yang banyak daripada carang-carang itu? Tidak, orang lain. Tapi mereka mendapat kesukaan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Saudaraku, benarkah kuasa Allah itu telah mengubah kehidupan kita? Seringkali, ya,
Kita mengatakan Yesus itu baik, Allah itu luar biasa, Dia dahsyat. Tapi kita sendiri tidak dapat membuktikan melalui kehidupan kita. Sebab itu Tuhan tidak mengajak kita menjadi saksi di tempat yang jauh dulu, tidak. Dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, di mana setiap hari kita bertemu dengan mereka yang ada sekeliling kita, baik suami kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita. Tiap hari kita ketemu dengan mereka. Benarkah kita sudah menjadi saksi yang baik untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada sore hari ini biarlah firman Tuhan mengkoreksi hati kita. Firman Tuhan mengkoreksi kehidupan kita, sehingga benar-benar kita mulai dari diri kita. Kita lihat betapa Roh Kudus itu datang. Dia mengubah hati kita. Bukan saya orang itu bisa berkata-kata dengan berbagai bahasa. Oh puji Tuhan, kamu sudah penuh dengan Roh Kudus. Cukup? Tidak. Bukan demikian. Tapi orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia telah mengubah hatinya, mengubah hidupnya, cara berpikirnya, cara pandangnya, cara mendengarnya telah berubah. Karena kuasa Allah mengubah dalam kehidupannya. Sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada sore hari ini kita jangan melihat terlalu jauh orang lain. Kita melihat diri kita di hadapan cermin firman Tuhan. Kita lihat betapa Tuhan sudah mengubahkan kehidupan kita, bukan akan. Kalau akan itu masih terlalu jauh. Tuhan mau supaya kita sudah mengalami. Kenapa? Banyak di antara saudara, di antara jemaat Tuhan yang ada di sini, banyak yang sudah menerima karunia-karunia Roh Kudus. Banyak yang sudah mendapatkan kuasa Allah dalam kehidupannya. Apakah itu hanya untuk satu kumpulan, ya, di mana kita mengkoleksi karunia-karunia Tuhan dalam kehidupan kita? Oh, tahun lalu saya mendapatkan 3 karunia, 2 tahun yang lalu 4 karunia, dan seterusnya, 9-nya sudah lengkap pada saya. Yang jadi masalah sekarang, apakah itu berfungsi di dalam kehidupan kita? Atau hanya tersimpan di lemari etalase karunia-karunia Roh Kudus kita? Tidak, saudaraku yang kekasih. Biarlah firman Tuhan sore hari ini mengubah hati kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah cara pandang kita tentang karunia-karunia Roh Kudus. Saudara, kalau saya membaca berulang-ulang kitab Wahyu pasal 2, kitab Wahyu pasal 3 yang berbicara tentang sidang ke-7, sidang jemaat. Tuhan mengatakan, aku tahu perbuatanmu, aku tahu pekerjaanmu, jerih payahmu, dan seterusnya. Tapi kepada beberapa sidang jemaat Tuhan mengatakan, aku mencela engkau. Luar biasa, ya. Aku mencela engkau, aku tidak suka kepadamu. Bahkan kepada jemaat di Laodikia dikatakan, aku akan memuntahkan engkau daripada mulutku. Berarti dia tidak punya kesempatan lagi untuk menjadi bahagian daripada tubuh Kristus. Sore hari ini saudaraku yang kekasih, mari, ya, jangan hanya pada tiap-tiap tahun menghadapi hari kenaikan Tuhan Yesus. Bahkan banyak yang bertanya kepada saya, kapan ada doa malam untuk menerima karunia-karunia Roh Kudus? Apalagi dengan keadaan seperti sekarang, di mana corona merajalela di mana-mana. Wah, ini tidak dapat karunia ini, ya, tidak dapat karunia ini karena tidak bisa doa bersama-sama. Saya katakan, soal karunia itu nomor sekian. Yang penting kuasa Allah bisa mengubah kehidupan kita. Kehidupan kita itu cara berpikir kita, cara pandang kita, hati kita, kehidupan kita diubahkan oleh Roh Kudus Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, itu sebabnya Rasul Paulus pernah ngomong, ya, dalam surat Roma pasal 8 dia mengatakan begini, jikalau Roh Allah yang membangkitkan Yesus, ya, ada dalam kamu, maka Ia akan membangkitkan juga tubuh kamu yang fana ini. Sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari, ya, kita mau sadar, kita mau bangun, kita mau bangkit dari kehidupan kita yang lama dulu. Jadi saksi yang baik di Yerusalem. Jadi saksi yang baik dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Apapun jabatan kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Dalam jemaat mungkin kita punya jabatan-jabatan sebagai aktivis gereja. Tapi saudaraku yang kekasih, pada sore hari ini saya ingin sekali
supaya kita mengubahkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Sudah berapa banyak kali ya kita merayakan hari kenaikan Tuhan? Sudah berapa banyak kali kita ikut doa persekutuan untuk menerima karunia Roh Tuhan? Sudah berapa banyak karunia yang Tuhan karuniakan buat kita? Sudahkah itu mengubah kehidupan kita menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang anak Allah yang berperilaku benar seperti yang dikehendaki oleh Roh Kudus? Dan dia katakan, kamu akan menjadi saksi juga bagiku di Yudea. Haleluya. Kalau tadi Samaria dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, sekarang di Yudea, dalam jemaat Tuhan, dalam gereja Tuhan di mana kita berada, ya. Sana kita boleh melihat Tuhan mengubah kehidupan kita. Kita menjadi terang yang baik. Justru di sana kita menjadi terang yang besar, luar biasa, lebih terang daripada di rumah kita. Kenapa? Karena di Yudea, di jemaat Tuhan, adalah kumpulan jemaat Tuhan yang semua penuh dengan Roh Kudus. Di sana kita berada, mestinya di sana pun kita menyala lebih hebat, ya, menjadi berkat yang luar biasa, sehingga nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan dikatakan, engkau menjadi saksiku juga di Samaria, ya, Samaria, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, famili kita, ya, belum semua yang terima Yesus. Bisakah kita menjadi saksi di sana? Menceritakan apa yang kita alami, apa kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang terjadi dengan kehidupan kita, dengan keluarga kita, dengan rumah tangga kita. Saudara, mereka tidak hanya mau mendengarkan perkataan kita, tapi yang mereka lihat juga bukti dari perbuatan kita, kehidupan keseharian kita. Sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada sore hari ini saya ajak kita untuk mengkoreksi ke dalam hidup kita. Kita lihat sesungguhnya inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, menjadi saksi di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sehingga dimanapun kita berada, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Matius pasal 5, sebuah kota di atas gunung tidak mungkin dia akan tersembunyi. Kenapa? Di sana kumpulan anak-anak Allah, orang-orang percaya yang menjadi terang dunia, yang penuh dengan Roh Kudus Allah. Saudara tahu, 120 orang yang ada di kamar loteng di Yerusalem, pada waktu mereka bersuka cita dalam Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, Alkitab katakan, seluruh kota Yerusalem gempar. Kadang-kadang tidak terpikirkan bagaimana caranya, ya. Apalagi mereka berada di kamar loteng, ya. Mungkin kita di gereja saja kita teriak-teriak, hanya tetangga kanan kiri yang dengar, yang jauh tidak terganggu apapun juga, tidak mendengar, tidak terpengaruh apapun juga. Tapi 120 murid itu, pada waktu mereka penuh dengan kuasa Allah, terjadi perubahan yang luar biasa. Dan kalau kita membaca terus sampai kepada Kisah Rasul pasal yang kedua, perubahan gaya hidup mereka berubah, ya. Bukan saja mereka dapat berkata-kata dengan bahasa roh, tapi perbuatan mereka berubah, tata cara hidup mereka berubah, ya. Gaya hidup mereka itu berubah luar biasa. Terjadi kebangunan rohani di rumah-rumah, di keluarga-keluarga yang ada pada waktu itu. Sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang penuh dengan kuasa Allah, sebagai orang-orang yang sudah menerima perjanjian Tuhan dalam kehidupannya? Apakah yang harus kita perbuat? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan dalam surat Galatia pasal 5 ayat yang ke-16, ya, dia berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh, ya. Jadi bukan saja kita penuh dengan Roh Kudus, tapi dikatakan hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Berarti keinginan daging itu masih ada. Amin. Amin.
Keinginan daging itu masih ada. Tidak begitu kita penuh dengan Roh Kudus lantas semuanya beres-beres, selesai, kita berjalan dengan aman lewat jalan tol. Tidak. Ayat ini berkata, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dari hati kita muncul sesuatu yang kuat, semangat yang kuat, karakter yang baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tapi seringkali apa yang terjadi sekarang, kita melihat banyak orang yang sudah menerima Roh Kudus Tuhan, yang sudah dapat berkata-kata dengan bahasa roh, yang punya karunia Roh Kudus, tetapi masih belum bisa melawan keinginan daging, masih nuruti keinginan daging. Padahal sebenarnya keinginan daging ini, saudara, dari awal-awal kita ikut Yesus sudah berubah. Ya, masih ingat dasar pengajaran dasar yang Tuhan berikan kepada kita? Barang siapa yang mau ikut aku, dia harus apa? Menyangkal diri. Benar. Terus dua, apa? Pikul salib. Dan yang ketiga, ikut Yesus. Itu mesti dari awal-awal sudah selesai, sudah beres. Tapi di sini dibantu lagi oleh Roh Kudus Tuhan. Sehingga dia katakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab itu, saudara, kalau masih ada orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus masih mengikuti keinginan daging, saya katakan orang itu mendukakan Roh Kudus Tuhan. Ya, coba kita lihat lebih lanjut di dalam Galatia 5 ayat yang ke-24. Iya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan apa? Daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jelas sekali, ya. Firman Tuhan katakan ini buat kita, ya. Dia telah menyalibkan, bukan akan. Kadang-kadang ada orang ngomong, ya pelan-pelan lah kita berubah. Tidak bisa sekaligus langsung baik. Oh, saya katakan tidak. Di dalam Tuhan tidak ada seperti itu. Baik langsung baik. Ya, tidak seperti orang sulapan. Ya sulapan. Tapi firman Tuhan mengatakan Roh Kudus mengubah dalam sekejap yang akan binasa menjadi yang tidak akan binasa. Bukan pelan-pelan. Jadi kalau orang masih mau bertobat pelan-pelan, saya sangat ragukan akan itikat daripada orang tersebut. Sebab itu, saudaraku, firman Allah dikuatkan oleh Roh Kudus Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Dan dikatakan barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sehingga dia boleh mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan aku hidup sekarang, aku hidup untuk Kristus. Dan saudaraku yang kasih, ayat yang terakhir, Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jelas. Jadi tidak ada abu-abu, boleh tidak, boleh tidak, ya tidak. Firman Allah mengatakan tidak itu tidak. Kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan, dan kita melihat kuasa kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebab itu, saudaraku yang kekasih, pada sore hari ini, kalau firman itu mengatakan engkau akan menerima janji Bapa, saya ingin kita benar-benar mempersiapkan hati kita. Kita benar-benar mempersiapkan kehidupan kita, agar sore ini juga Dia mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya bagi mereka yang belum menerimanya. Bagi mereka yang sudah menerimanya, mintalah supaya Roh Kudus itu memimpin kita, membimbing kita berjalan pada jalan yang dikehendakinya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saja kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa. Kita akan nyanyikan satu nyanyian, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini.
berembuslah Roh Kudus di tempat ini, berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Bapa, inilah kerinduan kami kepadamu. Biar Roh Kudus berhembus di tengah-tengah kami, berhembus di antara sidang jemaat-Mu, berhembus di antara semua yang mendengarkan siaran kami sore ini Bapa. Menuhi hati dan jiwa kami. Kuasa Allah bekerja dengan dahsyatnya, yang lemah dikuatkan, dan kami boleh merasakan satu kebangunan rohani yang Engkau kerjakan melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di antara kami. Bapa, biar Engkau kuasai seluruh jemaat-Mu dengan kuasa-Mu. Engkau kuasai semua yang mendengarkan dan melihat siaran kami dengan kuasa kasih-Mu. Roh Kudus-Mu memberikan satu kebangunan rohani yang dahsyat yang bekerja di antara kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau dahsyat, Engkau sangat luar biasa. Hamba juga berdoa buat bangsa dan negara tercinta ini Bapa. Biarlah Bapa senantiasa Engkau nyatakan kasih setia-Mu. Serangan penyakit Engkau hancurkan, Engkau patahkan, dan Engkau berikan kuasa kesembuhan, dan kami boleh merasakan jamahan kasih Allah terjadi bagi seluruh bangsa Indonesia, dan kami boleh bersuka cita untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami Bapa, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan hikmat marifat-Mu, sehingga boleh membawa bangsa tercinta ini berjalan pada jalan yang benar karena nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba memuji kebesaran-Mu ya Allah. Oh haleluya. Yesus, hamba memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kekasih Tuhan, turun dan tinggal atas kamu kiranya berkat dan anugerah dari Allah yang Bapa kami, kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan kekuatan pimpinan Roh Kudus turun tinggal menyertai kamu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, turunlah atas kamu senantiasa berkat dan kasih setianya Tuhan Yesus mulai sekarang sampai hari Maranatha. Terima kasih Bapa. Bapa, terima Shalom, selamat sore. Terima kasih telah mengikuti ibadah raya sore ini secara online. Adapun acara GSPDI Mojagung minggu ini sebagai berikut. Doa rantai hari Selasa jam 6 pagi sampai hari Rebo jam 6 pagi. Kemudian hari Selasa adalah hari puasa pelayan mimbar. Untuk hari Kamis, ibadah kenaikan Tuhan Yesus secara online. Kita bisa saksikan di YouTube dan Facebook GSPDI Mojagung. Kemudian ibadah sekolah minggu jam 9 pagi di WhatsApp. Dan yang terakhir adalah ibadah minggu sore, kita lakukan jam 4 sore, ibadah raya secara online di YouTube dan Facebook GSPDI Mojagung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.